Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu, 15 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Teresia dari Avila, perawan dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menganugerahkan karunia kepada kami seturut rencana belas kasih-Mu. Semoga kami mendengarkan Putra-Mu yang menuntun kami untuk hidup rendah hati dan rela menerima sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Teresia dari Avila. Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Teresia dari Avila. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi pengikut Kristus berarti kita harus siap untuk menerima tanggung jawab dalam hidup bersama. Sebab kita dipanggil tidak hanya untuk membangun kedekatan kita dengan Tuhan, tetapi juga untuk membangun hidup bersama yang saling mendukung dan melayani. Tanggung jawab itu menjadi lebih besar ketika kita dianggap tokoh atau guru dalam hidup bersama itu. Kita tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga harus memberi teladan melalui sikap, tutur kata, dan perbuatan-perbuatan baik kita. Yesus dalam sabdanya hari ini mengkritisi cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita semua tahu siapa mereka. Sebab orang-orang Farisi itu mementingkan ritual keagamaan daripada menegakkan keadilan dan kasih.
Para ahli Taurat mengajar banyak hal kepada orang lain, sementara mereka sendiri tidak melakukannya. Ajarannya baik, tapi tindakannya tidak baik. Yesus menekankan bahwa yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ritual doa itu hal yang penting dalam hidup iman kita. Namun, kita diingatkan untuk tidak hanya berdoa, tapi kita juga harus terus-menerus melakukan karya-karya kasih kepada sesama di sekitar kita. Dan juga kita harus peduli terhadap lingkungan alam sekitar kita. Jadi nggak cukup kalau kita hanya berdoa saja. Karena ungkapan dari iman kita berdoa ini adalah diwujudkan dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita. Karena keduanya adalah perwujudan dari motivasi dan semangat iman yang sama. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita juga dimampukan untuk mewujudkan iman kita ini, berdoa kita ini di dalam sikap, tindakan kita, dan juga perbuatan-perbuatan kita. Mulai dari keluarga, komunitas, dan dimanapun kita berada. Bapa yang Maha Baik, mampukanlah kami untuk menjadikan seluruh hidup dan karya kami ini menjadi tanda bakti kami kepadamu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan,
Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.